Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang nggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar masuk Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan nggak berhak masuk neraka. Artinya Umar sangat hormatnya pada sujud itu dia nggak berani. Jadi kira-kira kok Umar sujud kue, itu kira-kira rawani maksud anak kue mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dedame kesampaian. Syukur lah langsung mateni aku ora tau sujud. Jadi tak patut nang neraka langsung bludeng ngene kira-kira gitu. Mulai saking penjelasan kias Ali itu analogi kias ya, analog terus tenggene ilmu usul fikih itu ada kias itu kan kias awlawi dari bawah dikiaskan ke yang lebih apa atas. Ada kias setara namanya kias musawah setara. Ada kias fahwal khitab maknanya ya orang pasti sadar kalau maknanya seperti itu. Saya kira beda. Jawab mau biasa mau. Kudu ya pantes, pinter ya pantes jawab ya. Kalau bolak-balik ngaji menerangkan. Kita ini hidup itu menjadi tahu apa malah menjadi tidak tahu gara-gara hidup. Nah, aku mari ke goblok sih. Oleh. Gara-gara hidup menjadi tahu. Yo, rasanya benar gara-gara hidup menjadi tidak tahu. Goblok itu sebab apa? Sebab tahu apa sebab tidak tahu? Oh, sekap polling ke apa-apa. Ah, 02 sebab tahu. Ini yang syukuran. Tahu. Hidup itu menjadi tahu menjadi tidak tahu. Mas. 01 ya. Tahu. Menjadi tahu. Nah, tengah-tengah. Wong loro padha ora jelas ya, cara kowe. Enggak tahu. Berarti menang 0 piro. Biasa. Tawari ilmu hakikat ya. Jadi awal syaratnya jadi wali. Meskipun jadi wali ku yo angel tapi tak warai mukadimah ya napa. Jadi nak bar iki urung wali cek apa? Mukadimah. Nah, sekarang misalnya gini, saya mau minum teh. Jadi saya melihat teh. Saya minum teh. Karena saya fokus minum teh terus anak saya main di sekeliling saya, anak saya kecil misalnya. Terus jatuh. Saya ini dianggap bodoh kan? Bodoh kan? Gara-gara mau minum teh fokus saja, membiarkan anak jatuh. Yang andai kan saya tidak fokus minum teh, mungkin anak saya terkontrol. Terus ngerti nak ada cilik kan potensi apa? Begitu juga dunia. Gara-gara delok babunan ayu-ayu, delok gemerlapi dunia politik, delok hal-hal yang nggak penting, akhirnya melupakan hal yang penting. Sekarang misalnya Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rizki, Allah itu Al-Mudabbir sing ngatur dunia. Gara-gara Fauzi terus meyakini satu makhluk apa yang nyelametno Indonesia. Ini kan dari iman kepada Allah menjadi iman kepada itu tidak boleh sih. Iman ya be pangeran. Jadi dunia itu biasa wae. Oh, nomor manusia kok iso nentokno. Cuma ya tetap berorganisasi secara duniawi, tapi tetap sih menentukan. Iki rumono tenan awas. Nah karena kita hidup maka menjadi tidak tahu. Kita tahu itu menjadi tidak tahu. Surgono sehingga nanti tak terangkan sekian dalil dari Quran dan hadis. Gara-gara saya fokus minum teh, terlena mau ngopi, wah sena isu-isu ngopi. Gara-gara terlena itu anak saya jatuh, menjadi tidak tahu. Begitu juga dunia. Makanya Allah sering memberi nasihat, fala taghurrannakumul hayatud. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ibaratnya Allah menengki direm, dat paling penting, paling pokok. Tapi kamu abaikan. Kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting, komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang nah Allah itu lebih penting. Nah, ini sudah mulai kena hijab. Nah orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah dengan duka marah besar. Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya karena zaman yang dunia ora tau roh aku.
Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui, justru ada yang diketahui. Contoh paling mudah itu copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyuwun sewu orang jadi copet itu kan umur 17 atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan umur 17 atau 18. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gini, aku nak jadi copet mangan kopo. Aku nak judi mangan kopo, aku nak gak jadi wong nakal mangan kopo. Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan, biriskillah apa? Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rezeki haram, dia menvonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rezeki haram. Ya itu tadi, gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini walian, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Jadi cara ilmu tasawuf itu annasu niyamun wa idza matu intabahu. Mungkin ada yang hafal tapi ra paham. Jadi rata terang. Annasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusa kabeh sak donya iku turu, nek mati lagi tangi. Mergo kena wis mati iku lagi roh, jebule sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan iku muni Allahu akbar. Lah zaman ning donya dintekno kowe ngomong, "Nu Amerika super power." Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Iku mbok entekno. Barang-barang sing cara akhirat gak mendesak mbok entek. Wong nak ramangan mati, nak ra duwe gaji sumpah. Pensiun sumpah, hal-hal ya. Nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimatul haq, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah sujud. Makanya kata Rasulullah, nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu lebih baik ketimbang dunia dan sisi. Karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Nah, kan yang dunia kan WA penting, HP terbaru penting, babonan penting, mitra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Kalau saya mati, kau ngerti, kau kabeh dak. Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Nah, pas ilmu mau terlambat itu Allah duka, kalla apa alhaqumut takatsur hatta zurtumul qabir kalla saufa ta'lamun summa kalla terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawun al jahim. Pas kowe ilmumu wis bener Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan Allah. Pas roh pas wayang mlebu neraka kok wis kecewa ya saiki tapi wayang mlebu neraka roh wis terlambat. Mane tak warai saiki ben ora roh pas wayang mlebu neraka kok nak roh terlambat pas roh wayang mlebu. Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini, ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna angka fito akafa basarukal yauma hadid. Jadi kata Allah ngomentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah. Fakashafna angka fito aka. Sekarang kamu saya kasaf, saya buka semua fakta. Fabasarukal yauma hadid. Sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting. Kalau enggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak tahu. Maka untuk menjadi tidak tahu itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya tadi. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak tahu. Tadi misalnya kamu fokus ya, misalnya Rukin jelalatan untuk cawe itu, fokus untuk cawe itu, gak Allah waktu ngarepe kejengkang, kesandung. Berarti gara-gara melihat menjadi tidak tahu. Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus delok dunya nganti raro hahae Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sering pesan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Soalnya kalau suwun jenengan sing sujud. Wes sujud salat 5 waktu lah nikmati. Karena sekali kamu
terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? Anna sunyamun wa idza matu indah. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, tidak. Memang secara akal pasti begitu. Saya sampai tak beda ini. Lihat contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya. Orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu. Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah, mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh. Berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah, kenapa terlena? Itu kakean delok. Mulane Nabi itu ora tau delok dunia. Nabi, saya ini tak latih gitu di wali, tapi mukadimah. Kulon itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur banyak tuh. Kalau dulu susu rawani, mereka khawatir senang. Nabi itu pernah, Nabi itu yang manusia pernah lewat itu. Kemudian tonggo-tonggonya Nabi kebetulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu dilori pangeran. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya kayak rogen misalnya dulu wong numpak Alphard pejabat ono sing bukakno. Enak aja nak jadi wong ngene iki. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enake dadi wong iku numpak Alphard ono sing bukan. Tapi kan tetap kirim. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak Alphard misalnya nyuwun sewu misalnya yang numpak Alphard tadi tetap di neraka, kamu ya ikut di neraka. Karena dia menikmati Alphard lali akhirat. Kowe yang ngangen-angen kepengen seperti itu, maka poinnya sama. Kalau pun rokok bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kowe tak pernah enak itu wong iku. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki ning akhirat. Kowe tahu angen-angen dadi wong sujud mboten nate. Tapi kowe tahu angen-angen mewah nate. Yes, seneng kono kira-kira gitu. Lha iku latara undal pas kowe roh ilmu yakin pas wae mlebu neraka. Iki mulane tak ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih melihat dunia gue juga kesuwen. Misalnya di konco jadi pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat. Karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat. Karena itu tidak ada artinya di akhirat. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalalan barang ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga kartu pinter gue jalalan. Jalalan budul bisa gaya bisa. Budul ora ono maknane. Oh anu ka angger wong iso maca kitab kok. Jos lah. Jadi saya ulang lagi ya. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti nggak bisa nggak kagum sama sahabat.
sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu, sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa Abu Lu'lu siapa? Al-Majusi. Abu Lu'lu itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam enggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Oh itu Abu Lu'lu Al-Majusi, Hulamul Muhirah, dia budaknya Muhirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngertikan gini, sama siapa otaknya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajda yuhajuni biya yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan nggak berhak masuk neraka. Artinya Umar sangat hormatnya pada sujud itu, dia nggak berani. Jadi kira-kira kok Umar sujud kue, kok kira-kira rawani masuk anak kue mlebu. No, piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dendamnya kesampaian. Syukur lah, langsung matanya aku nggak tahu sujud. Jadi tak patut om bun rokok langsung geludeng ini kira-kira gitu. Saking hormatnya ambek sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak rawong ning musala sujud, ya kan wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah kamu. PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah? Itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa satusai warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah masih itu asli. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas sama. Gusti ben nak sujud ku kuat. Piye-piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat, dia tenaga yo ben sujud. Liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik, apa ibunal abidunal hamidunas saihuna satruse arraqiunas sajid. Yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liyane iku coba misalnya kene akhirat terus video disetel sih. Pas kongkoi-kongkoi ning perapatan. Bariku nglamunem disetel. Jadi pegawai negeri ngayal gajine sakmene, engko sakmene nggo ayo uang terus rekam kabeh. Oh ora sini-sini wong. Terus tokoh idola sing duwe wae sing tumpakane Alfa di sekretaris saya. Iku mbok nang utekem iku berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Bareng idol anu Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayanya mau coba sholawat. Tapi sebetulnya agak tahu bayangno ini miskinan Mbak Amit nih miskinan. Gayanya mau coba sholawat tapi teke ora tahu pengen melarat koyo. Itu direkam. Makanya dari Habib-habib sing alim-alim niku almar'u ma'aman ahabba hada targhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubaligh. Mubaligh itu kan saya naik dewi nak, pokoknya seneng Nabi swarga. Dari Habib-habib sing alim nak ngritik, masalahnya dewe mu almar'u ma'aman ahabba. Wong dibarno wong sing diseneng. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun gue oleh sana muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya toh, misalnya gambarnya pasang neng kamar, puas, partai, uang, kuasa. Terus, kue nyumbang masjid nyuwun sewu mau saya ketahui, tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut uang itu satu hari 100 kali, nyebut Nabi bedak sholat. Warung dihitung, dipoling mbak malaikat, disurvei buat dipoling orang pokoknya. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000, nanggo pemenangan. Habis kita diundang hayya ala sholah, melaku ngenteni komat. Tapi nak diundang acara kampanye, teko ngarep sedurunge 2 jam. Dari sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misal cara polling.
Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Apa? Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserah disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih seneng Nabi. Ya orang ada jaminan ya saya aman misalnya. Hitung dewi-dewi. Rasa menang terus kok begitu. So wis kadung Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu jadi wali ku bangsa mergo ibadah akeh mboten. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i. Jadi wali itu sederhana. Sama tak ceritane orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi kan niru copy paste ya, artinya orang apa ya KW lah. Kalau niru gak apa-apa tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, "Kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat?" Jadi resepnya begini, Dok. Saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling gak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Ketoknya kok kawula sing elek, moro ngenteni dicelup. Terus ngerti nak waya yak mono kok Allah nyelup. Misalnya saya punya cah dalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, bayangno itu sih. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Rohen, toko buka, siap. Tapi besok yang ngono lagi, jam 8 buka, siap. Tiap hari gitu, kira-kira kendaraan karena aku goblok apa sopan? Kira-kira, gak jawab deh. Goblok kritik jauh, Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu, nggak ngerti nak Allah yang mau wayai manggil. Jadi yang kerja malu ya sengkol. Jadi nak Allah ayalah solam pun mesti, ayalah solam pun tentang mereka. Itu sudah jadi wali. Oh itu saya buat tiru tapi kawin, gak masalah. Tapi ini kan resep, no? Lo mangkel lo gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 kan buka toko. Selalu marane ngenteni di pagi. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah mbok tiru terus kemen dadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid ngenteni mekumat ya biasa wae. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari wali. Jane ana jalur fikir ya mari wali kan. Tapi kan loro, fikir loro. Jadi Imam Adil ya wali, di bojo judes yo wali, masyhur. Ana wali barokah di bojo judes. Iki ya jalur dadi wali. Wah lebih ngeri lagi. Ngeri tenan nganti akhirat aja wedi. Jadi anak jate wae kan. Para suami takut istri silakan baris sing wis baris sing wedok. Pak Rene lho tetep mororo. Wong ngerti bojo kegawangan ini akhirat bahaya, you know. Yes. Bahaya ngerti bojo nganti kegawan apa? Masyhur jadi cerita-cerita wali guys. Biasa ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Terus Pak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati. Dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus rukuk saya. Kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah, anak tua ben di rumah. Kapitalistik. PKI lah pikirannya yang ngono, Cina yang ngono. Wong fasek-fasek ning dalan ngono kowe nggawa jalalan ngalor itu pakai ngono. Jadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladunka waliya yarithuni wa yarithu min ahli Yakub, seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud, tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anake ya min ahli sujud, wa min ahli Al-Qur'an, wa min ahli sunnah napa. Enggak apa-apa kowe seneng donya gak apa-apa. Ora usah tak warai wis seneng dhisik. Paham? Dadi ora usah cara Gus Bak ra apa, ora usah tarani ra apa, wis mbok lakoni. Makanya kula suwun sangat, sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Sujud. Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik
melok partai Gerindra, cek Golkar, cek PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia karena umat Islam mayoritas. Saking mayoritasnya sampai pejabat rasolat rawani. Juga pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo sujud itu ya benar. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid. Yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Sujud. Jadi tidak sujud itu harus jadi wong khusyuk sing goblok terus sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya, terus akhirnya sujud gila. Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud. Karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang, bahkan dianjurkan dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan, Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong terus santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang sayyidul awalin wal akhirin setelah sekian 2 hari, minta apa kamu? Jaluannya gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Oh Nabi kaget tuh. Kok kalian diwarai wong? Mboten tersimpan. Kok Nabi diwarai wong ndak ada ya. Terus kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah. Dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah Jabe? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah kamu bantu saya, kamu memperbanyak sujud. Kayak apa? Nabi pun mintanya fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Saya bantu untuk menolong diri kamu, kamu memperbanyak apa? Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud, kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada Allah. Tapi sekarang enggak, karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah khadun. Bahkan ngidolakno kiai perkara khadun nafsu, kowe nak dadi kiai gede. Wah, teko ditolak Al-Badru. Wale napu pidato MC-ne muni Saiful Fadilah wal Karomah, bos sauni-unine MC. Baru disangoni dihormat. Tekan muji ulama wae dari segi dunia. Ya, baru bisa wayo akeh macam-macam. Utek nek elek, tekan muji ulama wis dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama. Kalau kan saya ngebis biasa. Kalau jarang kerso di panggungnya seneng dulu. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang ngedus anak kula biasa. Teng pasar gitu biasa. Kalau marung teng pasar mangan gitu biasa. Nak seneng kula ben atas nama wong alim karena apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Keren tadi kiai teko disualami dicucupi munggah. Ya enggak apa-apa itu enggak dosa sebenarnya, tapi takut saya utek elek-elek ini kejolakno perkara duniawi, show-nya itu apa? Jadi aku ini tak pikir teko ngaji bar wis warmu paham karmu ora karep. Mulang ngarep ora ngaji karmu. Mesti rugi kowe ya, aku tenang ae aku. Ben orang itu latihan ikhlas, napa? Latihan. Kalau kadang gitu protes mbek tiyang-tiyang. Gus, jenengan sekali-kali nak tidak tak derekno kok umum. Aku tuh tidak mengharamkan itu, meneh kula dereng tuwa. Dereng haji malah turun, topa meneh. Dalane ra roh dereng kiai malah ngakal. Rukin tahu tak kendaraan nang kota, tak kon sepeda motor kan terno ning gone Malibu. Dalane ora roh malah yo nerang. Ya lho kene. Dalan akhirat ora roh donya ora roh. Lah tak koyo wong ijo urip. Dalan dunia ora roh, dalan akhirat ora mbok roh iku apa. Repot. Jadi kenapa saya tidak mau, bukannya menolak. Saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati. Nanti lama-lama jadi siklus. Tekan mencintai kiai saja karena fasilitas. Gue senang jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Senang mergo kenal presiden, datang dikawal. Senang jadi sudes, wah keren, sholat ngarepe akbar, teko dikawal askar. Ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fathi Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa. Mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa.
supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasul. Itu setelah periode Mekah loh, jangan kira itu periode Medina. Apa? Itu periode apa? Medina loh. Periode yang setelah Nabi punya segala, tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik sekali. Aku tahu dia jauh turun ngarepin Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nak beliau sujud sikilku tak ingkretno. Nak beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Jadi Aisyah wa ana muqtaridotun benayati turu terlentang. Jadi cara ya sudah terlentang. Nabi nak sholat suwi dia tetap sholat. Begitu bojo ayu orang ora salat. Bojo elek ora salat. Bojo elek amen junub menawa. Kowe ora kena go contoh kasus wis wong kasus. Kowe di bojo ayu prawan turu karepku siksa salat ora bos misale lho. Pemene wong jegoten wae tambah. Mustafa kalau orang nyek jegoten liyane ora terus. Mereka nangenya wong akeh dosa, nangenya wong sitok ora. Misale dosa wis tak hitung mau ke sore. Aku nanya dosa sitok, mulang ganjarane 10. Cek susuk piro? Cek surplus ngerong dagang aja. Cek badi. Iku ana adene ra ikhlas. Ra ikhlas aku ya ra ikhlas ilmuku, malah lara. Kalau rokok ben teluwas sebenarnya. Makanya ini dipikir, saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang. Bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia. Menjadi bodoh kan Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Nah sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak bedain, tidak jawab satu-satu aja. Karena iman sarannya harus tahu. Fa'lam itu tak tahu. Fa'lam annahu la ilaha. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, telur ini udah dipitik, cara kowe mungkin tor. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut nggak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudrah kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting, yang sudah hamil sudah. Kamu bilang nanti onta ini mau punya anak, dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan? Tetap itu kudrahnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara unta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah, saya kira nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoki, bukti nak kudrahe pangeran iki. Lah kamu minta apa kata Nabi Soleh? Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenan terus unta keluar dari batu. Terus kaumnya gawok. Wah kok hebat tenan unta metu kok batu. Jare Nabi Soleh, ya padha karo unta lahir kok indukane. Bedane apa? Ya beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kok ora melok gawe. Metu kok indukane ya kowe ora melok gawe. Bedane apa? Tapi tak temu kena hijab, cuma niku ana bedane. Cara nabi-nabi ora roh bedane. Lah kula termasuk warasatul anbiya ya ora roh bedane cara. Waras utek kula niku waras. Lho lha yo misale kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wes sama amatir-amatir lah, wali swasta lah, pokoknya sudah siap. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa, itu sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin, biji padi menjadi padi besar mungkin, tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Lu saat yang dikatakan mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan dia bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan. Dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan, sapi keluar dari indukan ya kita tidak bisa menciptakan, termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua nabi itu tidak tahu bedanya. Itu bedanya nabi sama enggak nabi. Makanya nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6 karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja yang kau boleh datang ke sini. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahla Khandaq,
Padahal yang ngedok Khandaq itu sekitar 3.000 ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya ayo ke Jabir karena Jabir sona atau aman bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah Jabir dimaki-maki sama sudah bilang untuk orang 6 nabi ya apa-apaan orang banyak itu mesti tidak cukup kita mana. Nabi santai bilang ke istri kamu Jabir jangan buka makanan itu kecuali saya. Ya pakai Nabi matur untuk pengiran. Gusti ini cukupkan untuk orang banyak sama Allah di ACC ya terus cukup. Karena bagi Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudrah kamu, dalam kemampuan kamu, enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego bolebokno mulut, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi itu ora bedane, justru itu jadi Nabi. Karena dia enggak pernah terjebak, Nabi enggak pernah terjebak oleh yang dili. Makanya cara pangeran wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudrohe Allah iku apa? Kayaknya Nabi didono manuk. Lah manuk terbang bukti kudrohe Allah. Ya biasa mata manuk terbang, wis suwe nak manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Iku tekek wis emper. Lha bukti kudrohe ya kowe ora iso gawe kan? Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran ku gawe unta kok watu. Lah bedane apa mau khale unta kok watu ambek kok indukane? Bedane apa jajan? Wong ibuke unta yang ngrasa gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anakan unta? Kan tidak bisa juga. Manusia juga ada. Jadi itu cukup jadi kudrohe. Tapi manusia anggar barang sering terjadi darani mungkin. Maknanya mungkin dekne sing nentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia tidak ikut menciptakan.